Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini dengan tema yang sangat relevan di zaman sekarang, yaitu bijak dalam bermedia sosial. Media sosial itu udah jadi bagian kita sehari-hari. Tapi gimana sih cara kita bijak dalam bermedia sosial? Yuk kita bahas di podcast kita hari ini. Sebelum kita bahas tentang topik bijak dalam bermedia sosial, kenalin, aku Anissa Salsabila sebagai host di podcast hari ini. Tapi tentunya aku nggak sendiri, ditemenin sama partner aku. Aku Muhammad Habibur Rahman, biasa dipanggil Ravaldo. Nah, kita nggak cuma berdua doang, tapi ditemenin sama teman-teman kita juga. Di sini ada Muhammad Rifki Zidan, ada Siti Maulida, ada Elifah Syairah, ada Salsa Amelia. Nah, pas banget nih pada podcast kita kali ini, kita nih kebetulan semuanya tuh Gen Z semua, bener nggak sih? Benar. Nah, pasti tuh Gen Z udah pasti banget melekat sama bermedia sosial. Nah, kalau boleh tahu nih, media sosial yang paling sering kalian gunain tuh media sosial apa sih? Boleh deh, Jidan, biasanya pakai media sosial apa? Kalau yang paling sering udah pasti WhatsApp karena ya dulu kelas terus cetak kuliah kan ada di WhatsApp. Cuman kalau kurang gitu banyak kan di Instagram sama di TikTok. Kalau Sidi sendiri biasanya ngegunain aplikasi apa? Kalau aku sih biasanya gunain TikTok kalau kamera hari-hari. Kalau Eca, Kalau aku sih biasanya pakai Instagram sama TikTok aja sih. ya kalau aku Instagram Persi sama WhatsApp. Kalau lu sendiri nih, Ya, kalau aku pasti ada 3 aplikasi, yaitu pertama ada WhatsApp, terus Instagram sama Twitter. Banyak. nah berarti kebanyakan dari kalian nih berarti lebih banyak ke Instagram sama TikTok ya? Karena kan kalau WhatsApp lebih ke pribadi nggak sih? Karena privacy kita chatan sama teman deket, sama keluarga. Tapi karena kita di sini bahasnya bijak dalam bermedia sosial, menurut kalian tuh lebih banyak kalian tuh dapat informasi tuh di Instagram atau di TikTok sih? Saya tergantung gimana cara kita pakai aplikasi. Kalau emang kita cari tentang video-video lucu, otomatis mungkin video lucu. Atau misalkan kalau yang suka desain, gitu. Ya, gitu. Tergantung dari kita gimana nyari. Berarti tergantung sama yang sering kalian cari nih, kayak misalnya kayak kalau lucu-lucu, keluarnya yang lucu-lucu. Kalau gosip-gosip, kalian gosip-gosip gitu. Kalau Amel, menurut Amel gimana? Lebih sering dapat informasi di TikTok atau di Instagram? Kalau aku biasanya di TikTok karena TikTok kalau buat nge-search sesuatu lebih cepat keluarnya spesifik apa yang kita cari. Terus kayak misal cari gosip bisa warna biru tulisannya. Iya sih, kalau di TikTok kan biasanya langsung ada hashtagnya. Iya. Kadang di pencarian tuh langsung keluar nggak sih kayak ada tanda api-apinya yang lagi hot news-nya kan. Menurut kalian nih, arti dalam bijak bermedia sosial tuh kayak gimana sih? Kayak contohnya kalau menurut kalian bijak dalam bermedia sosial tuh kayak gimana? Kalau menurut saya sih bijak media sosial, gimana cara kita menggunakan media sosial itu seperti komen, postingan, dan lain-lain ya. Karena di media sosial itu kan tidak digital. Iya. Jejak digital juga permanen kan. Jadi kayak kita harus hati-hati sama ketikan kita. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke Jidan. Menurut Jidan, seberapa penting sih etika dalam berinteraksi di media sosial? Sangat penting ya punya etika dengan media sosial karena ya tadi yang seperti kata Eca juga itu kan jadi kita itu kan bisa berpengaruh ke masa depan kita nanti, apalagi dari pekerjaan biasa kita ART zaman sekarang selalu cek sosial media kita juga. Jejak digital kita ya. Berarti kayak benar-benar berpengaruh banget ya etika dalam berinteraksi dalam media sosial, kayak lebih harus lebih dijaga ketikannya, postingannya. Kalau bisa tuh berarti jangan yang negatif ya. Aku mau nanya nih ke Eca, mengapa sih kita perlu berpikir sebelum memposting sesuatu di media sosial? Iya, jawabannya kenapa kita harus mikir-mikir dulu sebelum
posting itu kan karena yang tadi aku bilang, jadi kita itu bermedia sosial itu ada jejak digital yang pastinya permanen. Oke, misalnya kita hapus, tapi kan mungkin udah ada yang screenshot atau sudah disebarluaskan ke orang lain, itu kan nggak bisa ya, jejak digitalnya ada. Itu tuh nanti bikin penyesalan kita di kemudian hari. Kayak misalkan kita ngeposting sesuatu yang jelek atau yang kurang bagus gitu ya, nanti kita nyeselnya tuh di kemudian hari. Kayak misalkan kita pengen posting nih, kita harus mikir dulu, apa ini benar, apa ini baik, apa bermanfaat buat orang lain. Takutnya postingan kita tuh menyakiti orang lain gitu. Jadi kalau misalkan sekiranya itu tidak baik atau tidak benar, lebih baik tidak diposting. Karena emang jejak digital di media sosial itu kan sangat bahaya ya, apalagi kalau kita misalkan memposting sesuatu yang asal-asalan gitu. Nah, kemudian kalau kita misalkan ingin klarifikasi, orang pun akan mengingatnya itu kita menyebarluaskan berita yang sangat Iya, benar. susah untuk dihapus. Iya benar, karena banyak juga nih netizen tuh kayak yang suka goreng-goreng berita. Iya, betul. Nyebar-nyebarin gosip, hoax yang sebenarnya belum, kayak mereka sendiri tuh belum tahu nih beritanya benar atau enggak, tapi mereka tuh malah ngegoreng-goreng. Sedangkan kan media sosial itu kan luas kan, jadi cepat nyebarnya. Aku mau nanya nih ke Ameng, gimana sih cara kamu merespon komentar negatif dan hate speech saat bermedia sosial? Kalau menurut aku, kalau misalnya hate comments, sebaiknya nggak usah direspon. Mending komentarnya dinonaktifkan, karena kita nggak bisa kontrol mereka kan yang ngetik jahat gitu. Ya. Jadi mendingan ya dinonaktifkan atau nggak usah dipikirin banget. Karena yang sayang sama kita juga banyak kan, daripada karena kalau misalnya mikirin yang hate comment doang, padahal yang sayang sama kita lebih banyak. Dan juga kalau misalnya seleb kan kayak banyak yang suka klarifikasi. Jadi kayak mendingan misalnya mau klarifikasi, dipikir dulu kata-katanya biar nggak ada yang tersinggung. Dan pas amarahnya redam, nggak pas marah tinggi. Iya. Ya gitu. Intinya kalau misalkan ngehadapin kayak komen-komen yang jahat gitu, intinya kita diem aja. Karena apa? Karena kalau misalkan kita ngeluarin sesuatu yang saya ingin klarifikasi cuman menyakiti hati seorang tersebut, itu pasti sulit banget. Iya, malah war. Iya. Karena yang dicari sebenarnya kalau sama orang-orang yang hate comment tuh sebenarnya dia pengen komennya itu direspon. Iya. Yang dicari sebenarnya itu. Cuman lebih nyari validasi. Tapi kalau kita respon juga kita sama aja kayak dia ibaratnya. Mending udah kalau nggak di-blok, dihapus, udah sebenarnya kayak gitu aja, diem aja. Tapi kalau udah Lebih ke cari perhatian sih, biar di notice. Iya. tapi kalau misalkan udah menyangkut hak pribadi, mungkin kita bisa klarifikasi lebih lanjut karena kan mereka nggak selalu benar itu omongan yang Bisa juga mereka. kita mungkin melapor ke pihak yang berwajib, karena kan memang udah ada undang-undang yang mengatur tentang sosial media. Karena emang banyak banget juga tuh kayak artis-artis, selebgram yang ngelaporin kayak pencemaran nama baik dari ketikan-ketikan netizen mereka di media sosial yang kayak komen. Nah sekarang aku pengen nanya nih ke Siti, menurut kamu boleh nggak sih ngebagiin informasi atau berita yang sedangkan kamu sendiri tuh belum tahu nih tentang kebenaran informasi atau berita yang pengen kamu bagiin di media sosial? Menurut kamu tuh gimana? Menurut aku sih nggak dianjurkan banget ya, karena kita kan nggak tahu ya berita itu tuh kayak hoax atau beneran. Seenggaknya kita dari beberapa sumber nih, dari sumber manapun, mencari beberapa sumber untuk di-share kembali ke saudara atau ke teman-teman kita gitu, atau nggak itu relevan atau nggak hoax gitu. Yang intinya kita kayak nyari dulu nih beritanya tuh benar apa enggak. Terus dilihat juga nih dari tanggal dari penyebarannya berita itu gitu. Hari itu apa yang sudah lama gitu. Iya, karena kan emang suka tuh kayak berita udah lama diangkat-angkat lagi. Biar panas. Apalagi kalau misalkan nyebarin berita hoax itu kan kita bisa menyakiti seseorang. Apalagi kalau misalkan orang itu nggak berbuat apa-apa, tiba-tiba kita nge-share, seret. Takutnya kena ke jalur hukum. Iya. Ya kayak kemarin aja deh kayak lagi rame-ramenya demo DPR tuh. Kayak banyak yang nyebar-nyebarin video tentang yang dibacok, yang bunuh. Sedangkan ternyata itu udah video lama. Tapi karena lagi isunya lagi demo DPR, terus oknum-oknum
mereka itu menyakiti para pendemo, jadi tuh mereka goreng-goreng karena itu berita hoax. Jadi berarti kayak penting banget nih ya harus cari kebenaran berita yang atau informasi yang Jangan terlalu percaya. kamu bagiin. Jangan gampang kemakan aja. Iya. Karena memang selain berita hoax, ya kan selain ada berita hoax tuh kemarin DPR ada provokasi juga kan. Nah itu bahaya tuh buat kita ikutin tuh, kayak ada pembakaran fasilitas umum lah, terus ya pokoknya provokasi yang bikin banyak orang rugi ya kan. Kan kemarin kayak orang-orang yang naik bis itu kan jadi jalurnya tuh terhambat, dia harus muter dulu. Kereta juga tutup. Kereta, Stasiun ya. stasiun. Ya, sosial itu netizen tuh nggak cuma nyebarin berita-berita hoax juga kadang dia tuh jadi apa provokator juga. Iya benar. Provokasi di media sosial tuh juga bisa loh guys. Ya, parah. Ya. Sarannya sih jangan terlalu percaya dengan media sosial. Ya, kita harus pintar-pintar bermedia sosial. Ketikan juga harus Ya. dijaga. Apalagi zaman sekarang banyak AI. AI. Iya, benar. Ai. Iya. Jadi kesimpulannya kayak bijak dalam bermedia sosial itu penting banget deh. Etika ketikan, etika kita ngeposting tuh bener-bener diperhatiin banget. Privasi juga punya orang. Privacy. Kalau bahasa gampangnya kita latihan ketik, Ya. jangan sembarangan Iya. ketik, karena kan kita nggak tahu orang yang melihat postingan kita atau komen kita bisa aja tersinggung. Harus dipikirin 1000 kali deh kayaknya kalau buat media sosial. Karena media sosial tuh emang luas banget, nggak cuma kayak di Indonesia, bahkan tuh bisa menyebar di seluruh dunia. Iya, media sosial tuh luas jaringannya. Kalau media di luar negeri aja di media sosial kita nggak boleh videoin sembarangan orang di jalan. Iya. Kita ada kecelakaan, kita nggak boleh sembarangan. Iya. Nah, tapi kalau di Indonesia tuh masih minim gak sih hal kayak gitu kayak ngelakuin kesalahan dikit di videoin, diviralin, padahal menurut aku pribadi ya kayak kenapa sih kita nggak tegur dulu? Iya, tanya dulu. Di video ini dia. Jadi di Banyak mempermalukan. info terkini. Iya, dikit-dikit viralin, dikit-dikit viralin. Biar mereka tuh enggak nyari viewers di Instagram mereka, TikTok mereka. Jadi kayak nyari keuntungan diri sendiri Iya. sih. Iya, karena kan di media sosial juga sekarang kita bisa nyari duit ya sih. Iya, Kayak di TikTok, di Iya. Instagram. Iya, benar. Lewat konten-konten kita. Cuman kebanyakan kelewatan, cari itu kelewatan. Karena begitu masih minimnya bijak dalam bermedia sosial. Iya, betul. Kalau soal informasi berarti tadi kayak sebelum share kita harus cari dulu tuh kebenarannya. Oke, sekian podcast kita hari ini. Menurut aku tuh udah ngerti banget nih gimana pendapat teman-teman tentang pengertian bijak dalam bermedia sosial tuh kayak gimana. Dan ternyata emang sepenting itu kita harus jaga etika, jaga komen, jaga postingan kita. Sebelum nge-share postingan tuh kita harus cari tahu dulu ya kebenarannya kayak gimana, karena media sosial itu kan luas. Apalagi kayak yang tadi kita bahas di awal, kayak jejak digital tuh permanen. Ya, tentunya kita jangan lupa berterima kasih juga nih kepada Zidan, Siti, Eca, dan Neng. Makasih untuk edukasi kalian untuk bijak dalam bermedia sosial. Ya, masih juga. Iya, sama-sama. Menurut aku cukup sampai di sini aja. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.